Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rahmita Wani Siregar, NIM 4191121033, kelas Fisika Dikti 2019 dengan mata kuliah Fisika SMA dalam Multimedia dengan dosen pengampu Bapak Teguh Febri Sudarma SPD MPD. Apa itu elektromagnetik? Elektromagnetisme adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara medan listrik dan medan magnet di dalam rangkaian listrik yang menghasilkan gaya gerak listrik dan medan elektromagnetik. Konsep utama dalam elektromagnetisme adalah induksi elektromagnetik yang didasari oleh hukum Faraday. Prinsip elektromagnetisme diterapkan pada sistem kerja, transformator, induktor, motor listrik, generator listrik, dan solenoida. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltage sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini akan menghasilkan arus listrik. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum Faraday. Michel Faraday merupakan ilmuwan yang menemukan fenomena ini pada tahun 1831 dan James Clerk Maxwell yang merupakan ilmuwan yang mendeskripsikannya secara matematik sebagai hukum induksi Faraday. Nama formal persamaan yang mendefinisikan karakteristik induksi medan elektromagnetik dari flux magnetik atau perubahan pada medan magnet disebut sebagai hukum Faraday, yang kemudian digeneralisasikan menjadi persamaan Maxwell-Faraday. Satu dari 4 persamaan pada teori elektromagnetik oleh James Clerk Maxwell. Persamaan ini mendefinisikan hubungan antara perubahan medan listrik dan medan magnet. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah rumus induksi elektromagnetik pada flux magnet dan hukum Faraday. Yang pertama adalah flux magnet. Flux magnet adalah perubahan pada medan magnet. Flux magnet dihasilkan dari perkalian antara medan magnet atau biasa dilambangkan dengan huruf B dengan luas bidang yang dilambangkan dengan huruf A yang saling tegak lurus. Flux magnet dapat dinyatakan dengan P sama dengan B dikali A. Rumus tersebut adalah rumus untuk flux magnet di mana medan magnetnya tegak lurus dengan luas bidangnya. Jika tidak tegak lurus tapi membentuk sudut, maka besar flux magnet dapat dikalikan dengan kosinus sudutnya, sehingga dirumuskan menjadi Pi sama dengan B dikali A dikali cos theta. Kemudian yang kedua adalah hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL atau gaya gerak listrik. Besarnya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyaknya lilitan kumparan GGL induksi tersebut, sehingga dapat kita nyatakan secara matematis dengan rumus epsilon sama dengan negatif N dikali delta P per delta T. Kemudian ada keterkaitan antara medan dan listrik. Keterkaitan antara magnet dan listrik ditemukan pertama kali oleh salah satu ilmuwan fisika pada tahun 1820. Penemuan itu telah berhasil membuktikan bahwa arus listrik dapat menimbulkan sebuah medan magnet. Berawal dari penemuan itu, para ilmuwan lain akhirnya berpikir bahwa ada kemungkinan besar hal sebaliknya juga dapat terjadi, yakni medan magnet menghasilkan arus listrik. Sehingga pada tahun 1822, salah seorang ilmuwan fisika lain akhirnya berhasil membuktikan bahwa keyakinan sejumlah ilmuwan itu benar. Medan magnet juga dapat menghasilkan arus listrik. Metode yang dilakukan untuk menghasilkan induksi
mana di sini Parrot menarik kesimpulan bahwa terkait elektromagnetik juga memperkenalkan suatu besaran yang dinamakan flux magnetik. Flux magnetik ini menyatakan jumlah garis-garis gaya magnet yang mempengaruhi induksi elektromagnetik. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu sebuah kumparan dengan jumlah 200 lilitan dalam waktu 0,1 detik menimbulkan perubahan flux magnet sebesar 3 kali 10 pangkat negatif 4 Weber. Berapakah GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut? Di sini kita dapat mencari nilai GGL induksinya dengan menggunakan hukum Faraday, di mana rumus untuk hukum Faraday adalah epsilon sama dengan N dikali delta P per delta T, di mana untuk nilai N kita dapat yaitu 200 lilitan, dan untuk delta P nilainya adalah 3 dikali 10 pangkat negatif 4, dan untuk delta T atau waktunya adalah 0,1 detik atau 0,1 sekon. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus epsilon sama dengan 200 dikali 3 kali 10 pangkat negatif 4 Weber per 0,1 sekon. Sehingga untuk nilai GGL induksi atau epsilonnya adalah 6 volt. Kemudian contoh soal yang kedua, di mana sebuah magnet atau batang dijauhkan dari kumparan berisi 500 lilitan. Jika nilai flux magnetiknya turun dari 8 kali 10 pangkat negatif 3 Weber menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 3 Weber dalam waktu 0,025 sekon, berapa GGL induksinya? Di sini untuk nilai N-nya adalah 500. Kemudian untuk delta P-nya kita dapat terlebih dahulu kita menggunakan 3 dikali 10 pangkat negatif 3 dikurang 8 kali 10 pangkat negatif 3, sehingga untuk delta P-nya kita hasilkan negatif 5 dikali 10 pangkat negatif 3 Weber. Untuk delta T-nya adalah 0,025 sekon. Sehingga untuk GGL induksinya kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus, di mana kita hasilkan negatif 500 dikali negatif 5 dikali 10 pangkat negatif 3 per 25 dikali 10 pangkat negatif 3, sehingga untuk nilai epsilon atau GGL induksinya adalah sebesar 100 volt. Video dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.